Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Sekarang jam 7.34. Kita hari ini hari Minggu, kita mau sunmori lagi teman-teman. Hari ini rencana sunmori kita mau ke Cangar teman-teman. Aduh. Seperti biasa, saya sunmori sama Bapak Regi berdua aja teman-teman. Dan tikumnya di tempat biasa, di Pom Rioharjo teman-teman. Oke, kita coba ke Cangar teman-teman. Setelah lama nggak ke sana. Kalau saya terakhir itu November 2024. Terus ada longsor itu yang memakan korban jiwa 10 kalau nggak salah, 2 mobil. Akhirnya kan sempat ditutup akses ke Batu dari Mojokerto. Dan ini sudah dibuka lama sih teman-teman. Sekarang saya coba lewat ke Cangar lagi sambil ngadem. Kita sudah mendekati tempat tikum. Mau sekalian isi bensin dulu teman-teman. Kita isi bensin dulu teman-teman. Setelah isi bensin dan sebat-sebat sebentar, sekarang jam 8:01 teman-teman. Kita lanjut jalan ke arah Cangar. Untuk traffic agak ramai sedikit karena mungkin sudah siang juga teman-teman. Dan cuaca sedikit berawan. Semoga di daerah Cangar gak ada hujan teman-teman. Seperti biasa, biar kita bisa menikmati pemandangan Gunung Arjuna Welirang. Masih di daerah Jalan Raya Rioharjo teman-teman. Jalanannya banyak berlubang. Kita overtake kanan. Dan depan ini Bapak Regi setia dengan NMAX-nya. Jam 8.24 teman-teman, sekitar 23 menit dari Tikum. Sudah memasuki Prambon Sidoarjo. Untuk traffic agak padat karena ada truk-truk yang sudah beroperasi. Oke, kosong. Kita geser masuk kanan. Kita lurus saja teman-teman. Untuk suhu di luar 29 derajat teman-teman. Akhir-akhir ini memang daerah Surabaya atau Jawa Timur sudah nggak ada hujan, tapi suhunya juga nggak terlalu panas juga teman-teman. Kita piu-piu dulu. Oke.
Ayo, 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 ayo. Kita sudah memasuki arah ke Pacet Ketiduran. Apa ya? Ketiduran, iya. Desa Ketiduran, anjay. Jalanan mulai agak naik elevasinya teman-teman. Dan average saya naik, yang tadinya 44,7 sekarang jadi 48,4 teman-teman. Tadi sempat di jalur flat 49,1. Atau pengaruhnya karena saya nggak bawa banyak beban ya. Saya nggak bawa box, saya nggak bawa tas, motor jadi lebih enteng mungkin. Kita overtake kanan dulu. Jalanan agak padat macet teman-teman. Oke, kita seset kiri aja teman-teman. Ternyata nggak pas. Oh, pas. Oh, macet karena itu ada truk pelan-pelan teman-teman, truk muatan. Oke, overtake kanan, masuk kiri, kanan lagi, ayo masuk, Agia mau membalap teman-teman, masuk, oke, gas. Giliran kita overtake Agia. Lanjut lagi. Jam 8.58, tepat hampir 1 jam perjalanan dari Tikum teman-teman. Kita sudah sampai di bundaran Pacet. Sepertinya di atas kabut teman-teman, karena sudah nggak kelihatan itu tuh. Kita putar sini dulu ke arah Cangar teman-teman. Dan ini bundaran Pacet. Bundaran Pacet, oke. Kita ke kanan. Ke kanan lagi. Yuk masuk ke Cangar, ke arah Cangar. Tuh di sebelah sana udah kabut ini sepertinya. Bangunan baru, lama nggak kesini teman-teman. November berarti hampir 6 bulan. Kita cari fotografer dulu. Nanjak. Karena jalan tanjakan teman-teman, average-nya turun lagi jadi 44,9, yang tadinya 48,4 ya. Jadi turun. Nah, ini 44,8, turun lagi teman-teman karena jalan tanjakan. Ada fotografer kiri jalan tuh.
Tapi untuk masalah average sih nggak masalah ya untuk saya, karena saya cocok-cocok aja dengan setelan per 1000 ini teman-teman. Dan sebentar lagi tikungan curam yang banyak memakan korban kecelakaan teman-teman. Nah ini dia. Waduh. Oke, kosong, lanjut. Naik terus. Wih. Kita nanjak lagi. Ya, Bapak Regi memberi gap biar ke foto bagus ya. Lama nggak kesini. Gunung Lorokan di sebelah kanan teman-teman. Untuk para pendaki pemula cocok untuk naik Gunung Lorokan. Ketinggiannya cuman 1100 mdpl dan trekkingnya sekitar setengah jam sampai 45 menit teman-teman. Balapan sama Beat. Dan kita sampai puncaknya. Average 42,4. Gak apa-apa, aman. Nah ini tempat kulinernya teman-teman, kanan kiri. Nasi jagung, bakso. Tapi yang terkenalnya sih nasi jagung ya teman-teman. Nah, selamat datang di kawasan pelestarian alam Taman Raya apa itu tadi. Di sini kita sinyal agak susah teman-teman. Kalau sudah masuk tulisan itu gerbang tadi itu, nah depan ini juga ada gerbang lagi. Nah, itu sinyal sudah mulai susah. Nah ini dia, mungkin kita ngeres bentar lah teman-teman. Nyepat dulu. Yuk, setelah jam 9.28, setengah 10, setelah ngeresebat sebentar teman-teman di pinggir jalan sekalian mendinginkan mesin dan CVT, kita lanjut lagi, nanjak lagi, naik lagi, mencari tempat ngopi.
Ini Bapak Regi biar di depan, biar yang nyari tempat untuk ngopi. Untuk suhu sekarang 28 teman-teman. Mungkin kalau agak naik ke atas bisa turun lagi suhunya. Cuaca juga sedikit mendung. Wih. Di depan itu tikungan tajam juga. Ya, Bapak Regi syuting. Nah, ada saudara teman-teman. Wih, saudara. Monyet-monyet ekor panjang yang banyak ditemui di Pulau Jawa dan Bali, Sumatera, dan tersebar luas di Indonesia. Jalanan menurun teman-teman. Kalau lewat jalan yang ini sistemnya buka tutup ya teman-teman. Kadang bisa sampai macet juga. Suhu sudah turun lagi ke 24 derajat Celcius. Jalanannya lubang-lubang ini. Sebelah kanan ini air terjun Watu Lumpang teman-teman, dan itulah kelihatan, biasanya kelihatan ini. Oh, ini tempat kejadian longsornya sepertinya teman-teman, yang memakan korban jiwa 10 orang. Assalamualaikum. Perjelas lagi ini untuk marka jalannya, cat ulang. Dan ini jembatan teman-teman, jembatan Cangar.
Selamat datang di Kota Batu. Oh, ini perbatasan masuk Kota Batunya. Kita lihat. Tahan anjak lagi. Di sebelah kiri ini Monumen Cangar dan air panas, wisata alam air panas Cangar. Dulu masuknya kalau nggak salah itu 16.000 teman-teman. 16.000 masuknya. Dan ada tempat untuk kayak jacuzzinya itu 100.000 kalau nggak salah dulu itu ya. Nah, ini kita udah keluar dari Gapura ini, mulai ada sinyal teman-teman. Di atas itu Noi Cafe dengan view Gunung Welirang. Di sini mulai banyak warung-warung kopi teman-teman di daerah sini. Oh, itu tadi bagus juga estetik tempatnya. Dan inilah fotografer. Di sebelah kiri ini banyak warung-warung untuk nongkrong. Wih, ada Aprilia yang seperti ADV. Masuk sebelah kiri ini wisata Brakseng teman-teman, untuk tiket masuknya 10.000. Di sebelah kiri ini pos base camp pendakian Gunung Welirang. Apa sih? Hah? Base camp pendakian Welirang. Iya. Iya, base campnya di situ. Iya, base campnya toh. Welirang kan itu, sana itu. Nah, ini sudah mulai padat penduduk di sini teman-teman. Sudah memasuki Kabupaten Batu. Dan di depan itu mungkin kalian lihat itu Kota Batu teman-teman. Yuk kita cari tempat ngopi yang enak dulu aja, sambil nongkrong-nongkrong. Ntar tak bilang Bapak Reji dulu. Gak ada, Pi. Apa langsung sana dah? Oke, putar balik. Kita putar balik teman-teman ke atas. Tadi Bapak Reji nemu warkop yang menurutnya proper. Ayo. Dan ini kayak sepertinya moge. Kita balik lagi cari warung di atas saja teman-teman. Wow. Set kanan. Ini kita nemu warungnya. Oke,
Kita ngopi-ngopi dulu. Ngopi di sini dulu. Wih, MT25 teman-teman. Motor saya dulu. Oke teman-teman, setelah ngopi-ngopi santai di daerah Cangar dan berhenti untuk sholat sebentar. Sekarang jam 12.42, akhirnya kita kembali lagi ke rumah teman-teman. Setelah selesai San Morian dan ngadem di daerah Cangar teman-teman, kita balik lagi. Perjalanan mungkin sekitar 2 jam. Nanti kita lihat ngeresnya di mana. Soalnya kan kalau turun Cangar itu juga untuk pengereman kan juga agak bahaya teman-teman. Jadi nanti kalau misal kerasa panas atau kerasa mau blong, kita berhenti dulu untuk ngademin kaliper dan disc brake teman-teman. Oke, yuk lanjut yuk. Ini kabut juga sudah mulai agak turun mendung. Tapi untungnya udah nggak hujan lagi teman-teman, dan semoga aja nggak hujan sampai di rumah. Kita putar balik lagi teman-teman, karena Bapak Regi mau beli oleh-oleh untuk anaknya, apel atau enggak strawberry. Kita berhenti dulu. Oke teman-teman, lanjut lagi setelah beli oleh-oleh untuk orang rumah Bapak Regi. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini jalannya menurun. Seperti biasa, kalau kalian motoran di daerah pegunungan, harap dicek lagi untuk pengereman teman-teman, terutama kesiapan untuk pengereman kayak seperti kampas dan minyak rem. Dan juga teknik pengeremannya teman-teman. Kalau saya biasanya kanan kiri ya. Jadi nggak barengan saya tarik semua, pencet semua, apa sih bahasanya ya. Gitulah pokoknya. Jadi yang kiri dulu sekiranya berapa detik, baru ganti kanan berapa detik, begitu teman-teman. Dan juga dari kualitas minyak remnya juga pengaruh ya teman-teman. Seperti dot 4 ke atas, karena untuk titik didihnya kan berbeda. Makin besar dotnya makin tinggi titik didihnya. Kalau ini saya pakai Brembo 4.1 kalau nggak salah 4. Iya, itu titik didihnya sekitar 261 derajat Celcius. Ya, sinyal hilang. MP3 di HP mati, di intercom juga mati. Kita tunggu sampai keluar gerbang baru ada sinyal teman-teman. Bisa tuh. Longsor itu. Assalamualaikum. TKP longsor. Dulu ini sebelum diaspal jalannya lubang-lubang teman-teman, banyak bambinya. Sekarang sudah diaspal sebagian jadi enak.
foto-foto estetik. Untuk cuaca ini mendung di sini teman-teman, sedikit berair ya, berair karena embun sih, kabut. Ya, sebentar lagi kekuatan pengereman akan diuji di sini, dan teknik pengereman juga diuji. Jalan turunan. Oke, kita sudah keluar dari gerbang Taman Nasional. Mulai memasuki jalanan turunan teman-teman, dan sepertinya juga di sini habis hujan karena aspalnya basah ini. Sedikit gerimis juga. Ada yang nggak kuat nanjak ini. Mobil Isuzu Panther mogok di jalan. Jadi kalau saya mengenali karakter rem dari ADV ini, ADV unit saya ini khususnya ya teman-teman, kalau remnya ini berasa sudah sangat dalam, itu tandanya udah mau blong. Biasanya kan cuma ngerem sedikit aja, itu ngerem itu agak dalam rasanya, nah itu berarti sudah mau blong. Saya biasanya mikir dulu teman-teman, setengah jam atau berapa menit. Selama piringan itu nggak bisa dipegang sama tangan, itu menurut saya masih panas, sangat panas, di atas 80 derajat. Tapi kalau sudah bisa dipegang sama tangan itu 60 derajat ke bawah. Begitu. Itu kalau dari saya sendiri ya teman-teman. Dulu Fortuner masa nggak kuat nanjak ini. Berhubung ini nggak bawa beban berat, nggak boncengan, dan juga nggak bawa box dan lain sebagainya, jadi motor agak enteng, pengereman jadi nggak berat kerjanya ya. Yo, gerimis teman-teman. Semoga aja nggak hujan di bawah lah. Tapi dari arah berlawanan banyak yang pakai jas hujan ini. Ntar kita bilang Bapak Regi dulu. Oh, di sini gerimis cukup mengundang aja, cukup mengundang. Nah, alhamdulillah. Mungkin kalau terlalu deras kita neduh dulu. Kita neduh dulu teman-teman. Aduh. Neduh dulu. Sambil sebat sama, sebat sambil ngopi. Oke, yuk lanjut. Oke, ngeres dulu teman-teman, nunggu hujan. Kita ngopi-ngopi dulu. Oke, jam 14.27 atau setengah 3 sore teman-teman, setelah berteduh karena hujan, melanjutkan lagi perjalanan pulang ke Surabaya teman-teman. Masih di daerah Pacet ini ya, sekitar 2
2 kiloan dari Bundaran Pacet, teman-teman. Yuk, jalan lagi, jalan. Ya teman-teman, jadi seperti itulah tadi perjalanan San Mori saya ke Cangar, teman-teman. Setelah lama nggak San Mori ya, terakhir bukan lama nggak San Mori, maksudnya lama nggak San Mori ke Cangar ya. Terakhir itu bulan November. Lihat ada beberapa perubahan, teman-teman, di jalanan Cangar. Oke. Saya mau pamit undur diri, teman-teman, untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir, teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.